Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Di awal tahun 2019 ini tentunya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang Anda tahu, kali ini kita akan membahas yaitu sikap politik Muhammadiyah pada pemilu 2019. Dan kali ini saya telah bersama dua narasumber yang begitu luar biasa sekali. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lubuk Linggau, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hasbi Saidina Ali, Sarjana Pendidikan Islam. Dan juga tentunya ada Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yaitu Bapak Ahmad Danu SEMSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, hari ini lagi sibuk apa nih? Itu di tahun 2019 nih. Oh, alhamdulillah kesibukan sebagaimana biasa mengurusi umat. Jadi ketika mengurusi umat tidak ada istilah tidak bergerak. Di Muhammadiyah juga ada namanya, Muhammadiyah itu diidentikan dengan gerakan Muhammadiyah. Jadi ketika tidak bergerak maka dia tidak termasuk kategori aktivis Muhammadiyah. Benar sekali. Jadi dia harus bergerak. Terlebih-lebih bergeraknya itu di bidang amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Benar sekali. Pokoknya untuk kegiatannya masih mengajak ya Pak ya. Benar. Untuk semua masyarakat tentunya untuk ke jalan yang benar tentunya ya. Baik, nah Pak Hasbi dan juga Pak Ahmad Danu nih ya. Saya sapa Pak Danu nih ya. Iya. Kalau Pak Hasbi siapa sih tidak kenal sama Pak Hasbi ya. Nah Pak Hasbi sebagai seorang ketua ya, alhamdulillah ini amanah ya. Sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lubuk Linggau dan juga Pak Danu sebagai Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Muhammadiyah ya. Sesaat lagi tentunya tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilu di tahun 2019 tentunya ya. Kita pengen tahu nih, khususnya masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara nih ya. Kalau dari Muhammadiyah ini sendiri nih, sikap politik Muhammadiyah untuk pemilu 2019 ini bagaimana nih Pak? Mungkin dari Pak Hasbi dulu. Muhammadiyah setelah muktamar Makassar, terakhir di Makassar, itu tetap menguatkan muktamar-muktamar berikutnya tentang sikap politik Muhammadiyah. Secara yuridis sudah diatur bahwa Muhammadiyah itu tidak terlibat langsung dalam hal politik, tetapi Muhammadiyah tidak boleh anti politik. Berkaitan dengan Perserikatan Muhammadiyah, dia tidak menyempatkan diri atau menjeburkan diri dari sikap politik praktis. Dia independen, dia bersikap menilai mana yang terbaik dari kandidat-kandidat yang ada. Dan lagi sangat tidak dianjurkan mereka itu golput. Ya, sangat tidak dianjurkan golput. Jadi Muhammadiyahnya tidak berpolitik, tapi warga-warganya sangat dianjurkan berpolitik. Untuk apa itu? Supaya Muhammadiyahnya tidak terkotak-kotak. Siapapun yang memimpin, siapapun yang menang, dia tetap mendukung secara organisatoris. Tetapi secara pribadi dia dibolehkan dia secara pribadi tidak mengatasnamakan. Maka setiap ada perhelatan politik, dia tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Tidak mengatasnamakan Muhammadiyah Pak ya? Iya. Itu pribadi. Benar sekali. Jadi kita sebagai anggota Muhammadiyah, kita tidak melarang untuk mereka yang berpolitik ataupun, tapi kita bisa menanyakan apa namanya golput seperti itu. Iya. Benar sekali. Nah, kalau dari Pak Danu nih, bagaimana Pak kalau kita boleh tahu sikap Muhammadiyah nih untuk pemilu 2019? Ya, yang jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Hasbi tadi memang benar bahwa Muhammadiyah secara organisatoris tidak berpolitik praktis. Tidak berpolitik iya, praktis. Tapi non politik, tapi bukan berarti apolitis. Benar sekali. Iya. Artinya kader-kader Muhammadiyah itu malah disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik.
untuk mengisi demokrasi Indonesia ini. Ya, semakin bagus orang yang baik itu ada di dalam parlemen, maka itu semakin baik kan. Benar sekali. Ini dalam karyanya Bapak Alfian itu, ya, Muhammadiyah, The Political Behavior of Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism. Itu Muhammadiyah punya 3 watak. Punya 3 watak. Ya, artinya ini ciri pokok Muhammadiyah itu ada 3. Benar. Apa tuh, Pak? Yang pertama adalah Muhammadiyah itu sebagai gerakan Sebagai pembaharuan ya, gerakan pembaharuan. Yang kedua adalah Muhammadiyah itu sebagai agen perubahan sosial, dan yang ketiga itu adalah Muhammadiyah sebagai kekuatan politik. Bukan berarti partai politik lah ya. Jadi bukan berarti partai politik. Tapi kekuatan politik. Iya, kekuatan politik ya. Jadi kekuatan politik itu Muhammadiyah juga punya kebijakan untuk mengarahkan menentukan arah kebijakan politik. Jadi begitu, Mas. Ya. Jadi benar-benar Muhammadiyah sifat netral ya, Pak ya. Nah, benar sekali. Jadi kalau misalkan nih sebagai warga awam ya, sebagai warga pemula nih khususnya untuk mungkin yang masih nantinya akan pertama kali untuk mengikuti pemilu ini. Kalau boleh tahu nih, Pak, sebaiknya yang kita pilih ini yang seperti apa? Kalau pandangan dari Muhammadiyah. Silakan Pak Hasbi. Baik, tentu kriteria itu tidak terlepas dari ajaran Islam, ya, tidak terlepas dari ajaran Islam yang diantaranya juga melengket di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memilih itu bukan sembarang pilih, tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon-calon itu. Di antaranya tentu amanah ya, amanah ketika diberikan tugas, diberikan beban, maka itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kriteria yang pertama adalah amanah. Ketika dia tidak amanah, bolehlah kita tidak memilih dia. Belum apa-apa kan belum amanah, apalagi nanti menjaga untuk mengatur masyarakat, bangsa dan negara tidak amanah kan lebih rusak lagi. Yang berikutnya juga tidak kalah penting ya, sidik itu kan ya benar, orangnya benar, jadi benar, orangnya jujur, termasuk juga benar dalam pembicaraan, benar dalam ucapan, benar dalam ibadahnya. Jadi ke depan ini yang katakanlah bukan kita tidak mengindahkan yang tidak benar, tidak jujur, apalagi yang tidak beribadah kepada Allah, itu akan lebih merusak tatanan kenegaraan kita. Yang berikutnya juga ada kriterianya, itu orang-orang yang di samping amanah, di samping sidik, di samping itu patonah, cerdas ya, dan itu semua. Dan tidak kalah pentingnya juga berpihak kepada masyarakat. Jadi jangan sempat yang kita pilih itu ya ketika dia ada kehendak dengan kita, dia berbuat sesuatu yang baik, tapi setelah dia dapat sesuatu yang baik tadi menghilang. Nah, oleh karena itu banyak sekali terjadi ya, Pak. Wah ya, banyak itu terjadi. Sering sekali terjadi. Dan juga diharapkan jangan karena uang ya, money politik. Jadi ketika money politik itu diterapkan, akibatnya sangat-sangat fatal. Jadi ketika uang diberikan kepada warga, maka harga seseorang itu, keberadaan orang itu dinilai dengan harta kan, dengan duit. Nah, padahal itu tidak sedemikian rupa. Malah yang ngasih duit tadi kepingin bagaimana supaya duitnya balik lagi kan, ya balik lagi. Dengan catatan balik lagi tadi, jangan-jangan apa yang dikerjakan akan mau dikembalikan lagi uang itu. Itu barangkali salah satu ya dari kriteria yang harus dipenuhi, khususnya bagi warga Perserikatan Muhammadiyah yang kepingin misalnya mencalon, baik itu legislatif dan seterusnya. Hal ini harus dipegang teguh
supaya di tengah masyarakat ada nilai jualnya. Nilai jualnya, yang nilai jual itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Benar sekali. Jadi pada intinya kita harus mampu mencari pemilih itu yang memang benar-benar seiman ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Baik, nah kalau dari Pak Danu nih selaku Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan tentunya juga mengharapkan pimpinan yang memang benar-benar bisa membangun perekonomian Indonesia untuk lebih maju lagi, seperti itu ya Pak ya. Ya jelas itu, ya. Benar sekali. Jadi kalau misalkan memang kalau misalkan dari Pak Danu sendiri nih ya, harapannya apa nih untuk pemilu yang akan datang di 2019 ini nanti? Jadi harapan saya untuk pemilu yang akan datang ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai sifat seperti sifat Nabi Rasulullah SAW, ya. Nabi Muhammad yang pertama sidik, kemudian amanah, fatonah, kan begitu ya. Dan itu kan salah satunya jelas. Maka pemimpin bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, bisa menghasilkan pemimpin yang jujur, dan juga bisa menghasilkan pemimpin yang cerdas. Diharapkan dengan salah satu kriteria ini bisa terpenuhi, tiga-tiganya itu terpenuhi, saya harapkan kelak itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pembangunan negara. Iya, dalam berpolitik, dalam sosial, kan begitu ya. Jadi itu harapan saya, pokoknya yang jelas bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kalau zakat. Iya, yang jelas tentunya bisa memakmurkan masyarakat ya Pak, seperti itu. Nah baik, terima kasih untuk Pak Danu dan juga Pak Hasbi Senia Ali tentunya, dan nanti juga pemirsa kita akan melanjutkan perbincangan ini bersama dua narasumber lainnya dan masih dari pimpinan daerah Muhammadiyah Lubuk Linggau, dan nanti kita akan di segmen kedua kita akan membahas yaitu mengenal lebih dekat lazismu, yaitu layanan zakat infak sedekah Muhammadiyah. Seperti itu. Dan tentunya pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali tetaplah bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu.